Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga kita pada hari ini dan tetap dilaksanakan di rumah. Marilah sama-sama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Amin. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan keempat, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan dari kekal hingga kekal. Engkau begitu baik, bahkan di saat kami tidak setia kepadamu. Bapa, terima kasih atas nafas kehidupan, atas waktu, berkat yang telah Engkau berikan bagi kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Di saat hari ini Tuhan, kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Mari Tuhan mau berkati dan melindungi kami, sehingga firman yang dapat kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan sebagai berikut. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kidung Ria nomor 17, Kusiapkan Hatiku Tuhan, akan menghantar kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penerang hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara serta anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan. Judul perenungan kita pada sore hari ini adalah siap menjadi pensil. Ada sebuah kisah. Hiduplah seorang nenek bersama cucunya. Sang nenek sedang menulis dan cucunya bertanya, "Apa yang nenek lakukan?" Lalu nenek menjawab, "Aku sedang menulis tentang kamu, cucuku, menggunakan pensil kecil ini." Kata si nenek, "Tahukah kamu, cucuku, bahwa dengan pensil kita bisa membuat tulisan maupun karya yang berguna. Tapi ingat, karya yang kita buat itu bisa ada karena ada tangan yang menggerakkannya." Begitu juga dengan hidup kita. Pensil mengingatkan bahwa kita dapat berbuat hal hebat di dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa bahwa selalu ada tangan yang membimbing langkah kita di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak kekasih Kristus, di dalam proses menulis, terkadang beberapa kali kita harus berhenti dan menggunakan rautan untuk menajamkan kembali si pensil tersebut. Hal ini tentu membuat pensil tidak merasa nyaman, bahkan menderita. Tapi setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Bacaan kita pada hari ini dari kitab Roma
menjelaskan bahwa Rasul Paulus belum mengunjungi kota Roma. Tetapi yang menariknya, di sini Rasul Paulus melalui surat yang ditulisnya kepada jemaat di Roma meyakinkan dan menyemangati mereka bahwa Allah turut bekerja melalui Roh untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh jemaat di Roma. Bagian ini tentu sangat menghibur jemaat di Roma. Pada saat mereka harus menderita di dalam kehidupan mereka, mereka dikuatkan bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan, pencobaan, penganiayaan, dan penderitaan yang mereka alami. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami jemaat di Roma hampir sama dengan yang kita alami saat ini. Di tengah pandemi virus corona, kita tidak bisa berbuat banyak karena harus diam di rumah, khawatir terhadap keluarga kita akan dampak dari pandemi ini. Di sisi yang lain, banyak juga pergumulan dan tantangan kehidupan yang harus kita jalani saat ini. Terasa sangat berat untuk kita hadapi, sampai terkadang kita tidak mampu mengungkapkan keluhan-keluhan ini kepada Tuhan. Maka Roh Allah yang akan berdoa untuk kita. Ini bisa kita baca di ayatnya yang ke-26. Pergumulan dan juga tantangan hidup yang kita jalani sama dengan pensil yang harus diraut untuk memperoleh ketajamannya kembali. Sama seperti kita di dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup, kita diingatkan akan panggilan iman kita kepada Tuhan, yakni menjadi sama dengan Kristus sesuai dengan rencana Allah, atau menyerah dan menanggalkan iman percaya kita. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dan merancang kehidupan yang baik untuk manusia dengan sangat luar biasa bagi kita yang percaya, mengasihi, dan menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Orang percaya tidak akan mencapai kemuliaan tersebut jikalau kita memisahkan diri dari kasih karunia Allah. Karena kita adalah satu kesatuan yang intim dan tidak terpisah dari kasih Allah, sehingga kita akan terus berproses dan menjadi serupa dengan Kristus. Begitu pula dengan sebuah pensil, jika ia memisahkan diri dari rautannya, maka ia tidak akan bisa dipakai lagi, tidak bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kadang rautan merupakan proses hidup yang harus ditempuh dan dihadapi agar kita semakin tajam dan hidup kita semakin bermanfaat dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ingatlah Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, bukan kesusahan ataupun penderitaan. Namun jikalau kita saat ini mengalami kesusahan dan penderitaan, maka yakinlah kita sedang berjalan menuju kebaikan yang dirancangkan oleh Allah dalam kehidupan kita dengan kasih setianya. Maka kita pun akan menyadari bahwa apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang tidak mengenakan, ada penyertaan Tuhan di dalamnya untuk membimbing kita menuju kebaikan. Jangan takut, jangan lari, jangan mengeluh terhadap masalah dan pergumulan yang kita jalani. Karena Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan kita umat tebusannya berjalan sendiri. Karena semua ini telah dijanjikan dan digenapi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga melalui Injil Yohanes 14 ayat 26.
tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih di dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak penebusan Kristus? Mari kita tetap mengikuti aturan pemerintah untuk tetap di rumah, memakai masker, dan tetap mencuci tangan. Karena itulah wujud pelayanan kita sebagai anak-anak terang untuk negara kita tercinta demi memutus mata rantai COVID-19. Bersukacitalah dalam segala hal dan selamat menjadi pensil yang siap diraut agar menjadi manfaat dan kebaikan bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Selesai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih serta anak-anakku yang berbahagia, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan melalui persembahan kita pada hari ini dengan diiringi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 154, Adrening Tias Kulo. Mugi kata
Mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, entah itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang tidak menyenangkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat di GKJW Bangkalan. Tuhan berkati kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Sertai, lindungi dan jaga kami Tuhan, sehingga kami bisa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Kami berdoa untuk program gereja GKJW Bangkalan. Tuhan, ada beberapa program yang sementara ini kami siapkan melalui PKT. Tuhan berkati segala sesuatunya, daya dan dana, sehingga semuanya dapat berjalan setelah masa pandemi COVID-19 ini berakhir. Kami berdoa juga kepada para orang tua kami, para lansia. Tuhan berkati, sertai, lindungi mereka Tuhan, berikan kesehatan, kebahagiaan di dalam usia lanjut mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang telah Engkau utus untuk mengelola persembahan ini. Berikan hikmat, akal budi yang baik, sehingga apapun yang mereka lakukan hanya sesuai seturut kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami berdoa untuk wilayah Madura, terkhusus Bangkalan Tuhan. Virus COVID-19 semakin menyebar. Tuhan, ajar dan ketuk hati kami, sehingga kami dapat memberikan contoh yang baik bagi tetangga kami, bagi teman-teman kami, bagi siapapun itu, untuk tetap menaati aturan pemerintah dengan tetap memakai masker, diam di rumah, dan sering mencuci tangan. Bapa di surga, berkati Bapak Pendeta Teguh, di dalam beliau membimbing dan memimpin kami jemaat GKJW Bangkalan. Berikan hikmat, kesehatan yang baik di dalam beliau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa, kami berdoa bagi jemaat kami apabila ada yang berulang tahun hari ini. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak bisa menambah sehasta umur kami. Tetapi kalau tidak ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Masih banyak yang akan kami pinta Tuhan, tetapi sebelum keluar dari bibir mulut kami yang tercela ini, Engkau telah mengetahuinya. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Karena itu marilah kita berjanji untuk selalu setia sebagaimana Tuhan telah memenuhi janjinya menghadirkan Roh Kudus yang akan menjaga dan menuntun kita dalam menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Kidung Jemaat nomor 369, bait pertama dan yang kedua, Ya Yesus ku berjanji. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kau
Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penyertaan Putranya Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.